Apalagi kalau kita berbicara tentang rencana penguatan kapasitas program. 7.000 desa di 380 kabupaten kota. Ini yang merupakan persiapan kita target dari penguatan kapasitas desa di tahun 2023. Nah, kalau terobosan atau inovasi dari Bapak sendiri, tapi juga bagaimana membangun ruang-ruang pembelajaran secara mandiri di desa. Nah, ini terobosan yang kedua, bagaimana memperkuat peran dari aparatur di kecamatan selaku pembina teknis pemerintahan desa. halo teman desa, sudah bisa berjumpa kembali dalam podcast Teras Desa Maju Mandiri Sejahtera. Ketemu lagi sama Nuka Azuita di sini yang bakal nemenin kalian semua kurang lebih 15 menit ke depan. Dan seperti biasa di Teras Desa kita bakal bahas tentang program P3PD untuk Desa Maju Mandiri dan Sejahtera. Dan gimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan juga jaga kesehatan ya. Nah, untuk kali ini, di episode kali ini, Nuka kan udah janji. Kemarin kita sudah ditemani sama narasumber kita, yaitu Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa. Ada Pak Murtono. Nah, sekarang beliau sudah hadir lagi bersama Nuka untuk membicarakan P3PD nantinya di tahun 2023. Halo Bapak, selamat datang kembali di podcast Teras Desa nih Pak. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini kita baik. Baik ya, harus sukses. Baik, harus semangat ya Pak. Semangat. Harus semangat, apalagi ini menyambut 2023. Betul sekali. Tantangannya masih banyak di depan. Bapak kemarin bilang nih tantangan besar nih ya, PR masih banyak sekali gitu. Betul. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang rencana penguatan kapasitas program di tingkat daerah dan tingkat desa pada tahun 2023 mendatang. Materinya mungkin nanti akan diterima seperti apa Pak? Ya. Penguatan kapasitas aparatur desa pada tahun 2023 ini akan ada dua pendekatan, pendekatan konvensional dan juga pendekatan by learning management system. Nah, sebagai tahap awal secara konvensional ini akan ada dua materi, yaitu materi modul dasar, yaitu yang memuat bagaimana mengenai kewenangan desa, kemudian juga perencanaan sampai dengan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dan terakhir adalah bagaimana pengetahuan bagi aparatur desa mengenai penyusunan produk hukum di desa. Produk hukum. Nah, itu materi-materi yang dalam kelompok modul dasar. Modul dasar. Selanjutnya nanti akan ada materi modul lanjutan, yaitu mulai dari pengetahuan dan keterampilan pengelolaan sistem keuangan desa, kemudian juga sistem pengelolaan aset desa, dan sampai dengan bagaimana pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi dari desa, yaitu melalui profil desa dan kelurahan atau yang kita kenal dengan nomenklatur Prodeskel, Mbak Nuke. Itu materi dari kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa melalui program P3PD ini di tahun 2023. Itu sih perencanaan sudah dilakukan di 2022 ya. Betul. Mungkin 2023 tinggal eksekusinya atau masih ada yang perlu ditambahkan atau dibenahi lagi? Untuk tahun 2023 sebagai awal, di awal tahun 2023 kita akan mempersiapkan sumber daya pendukungnya, yaitu pelatih. Pelatihnya lagi ya. Pelatihannya ataupun kegiatan penguatan kapasitasnya secara langsung ini direncanakan kita targetkan pada paling lambat itu adalah di triwulan kedua atau mulai akhir April ataupun awal Maret 2023 nanti. Jadi kita punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan perangkat pelatihannya, yaitu khususnya dari sumber daya pelatih. Sedangkan perangkat pendukungnya yaitu berupa modul-modul pembelajaran ini akan kita finalkan sampai dengan akhir tahun 2022 yang mungkin tinggal beberapa hari lagi. Itu dia. Nah, kalau untuk pelatihan berarti kan masuknya ke peran LMS ya? Untuk mendukung peningkatan kapasitas? Iya, LMS ini bagian dari dua pendekatan yang akan kita lakukan. Jadi kita tetap menggunakan mekanisme pendekatan konvensional yang pertama dan baru yang kedua nanti pendekatan online by LMS gitu. Iya, itu tadi karena kan kemarin juga kita bahas masih banyak desa-desa yang mungkin belum memiliki infrastruktur yang memadai, belum memiliki mungkin adanya internet masuk di lingkungan desa tersebut, jadi tetap harus konvensional atau tetap muka ya Pak dilakukan. Oke, baik. Nah, ini kalau dari tahun 2003 sendiri nanti ada berapa desa Pak yang mungkin bisa menerima program peningkatan kapasitas
kapasitas tersebut? Ya, untuk target desa dalam program P3PD ini adalah dari jumlah desa di 380 kabupaten kota lokasi program P3PD ini dengan total target adalah 66.000 dan ini ada intervensi kita akan coba kita targetkan adalah sebanyak 67.000 desa di 380 kabupaten kota. Ini yang merupakan persiapan kita target dari penguatan kapasitas aparatur desa di tahun 2023. Oke, berarti banyak juga ya Pak ya? Iya, Yang sudah betul. harus dikejar Betul, targetnya. betul, Mbak. Tapi memang tadi kan berapa 67.000 Ya. dari 70 dari 74.900. Oke, itu target berarti 70.000 sekian tadi ya yang harus dicapai. Ya, targetnya 67.000. Karena Di ini tahun di 2023 sampai nanti 2024. Oke. Karena ini memang menjadi target dari program P3PD. Hanya pendekatannya Mbak Nuke. Oke. Pendekatannya kita akan melakukan 67.000 ini akan menggunakan mekanisme konvensional dan juga nanti LMS. Oke. Nah, sedangkan di 2024 karena situasi tahun politik, maka kita akan menggunakan pendekatan LMS secara keseluruhan. Tapi kan bisa dibilang 2023 ini juga sudah mulai memasuki tahun politik nih Pak. Pastinya. Betul. Akankah ini nanti Bapak yakin target dari 67.000 itu akan tercapai? Sebagai dalam proses perencanaan kita harus optimis target ini harus bisa kita capai. Optimis, Tentu ya? kita tetap optimis dulu, Iya, Mbak iya, Nuke. Nanti ketika ada rasionalisasi ataupun kendala yang memang tidak bisa kita tangani atau kita belum ketemu solusinya, maka kita akan cari terobosan-terobosan berikutnya. Tapi dalam proses perencanaan kita punya target 67.000 ini secara konvensional kita upayakan dapat kita capai di tahun 2023. Nanti tahapan akhir pasti tahapan pemilu yang akan signifikan adalah dimulai di bulan November 2023. Yeah. Tentu kita akan menghindari pengumpulan aparatur desa secara massal ataupun secara masif. Ini yang harus kita kurangi sehingga mulai November 2024 kita akan menggunakan pendekatan LMS dalam kerangka keberlanjutan. Sekali lagi keberlanjutan, bukan mulai tapi keberlanjutan dari penguatan kapasitas aparatur desa. Menyediakan plan A, plan B nggak sih Pak? Pasti. Takutnya plan A ternyata gagal. Tapi tenang, kita masih punya plan B. Apalagi kan menghadapi tahun-tahun panas nih politik ya. Sudah menyiapkan plan A, plan B? Kita sudah menyiapkan, ini juga sedang menginisiasi, sedang kita review kembali bagaimana mitigasi potensi kendala yang akan kita hadapi sehingga mudah-mudahan dari mitigasi ini kendala-kendala tersebut sudah kita identifikasi dan kita sudah persiapkan untuk mengantisipasinya. Itu yang saat ini sedang kita lakukan. Oke, baik. Nah, tadi kan Bapak bilang kita ini lagi menyiapkan modul-modul dasar untuk peningkatan kapasitas dari perangkat desa. Ya, atau aparatur desanya gitu. Selain aparatur atau perangkat desa, siapa lagi yang bisa nanti ditingkatkan kapasitasnya Pak? Apa dari segi ekonomi, dari segi pembangunan? Betul Mbak Nuke. Jadi memang sasaran kalau bicara penguatan aparatur desa, kadangkala kita terkooptasi hanya jajaran dari pemerintah desa. Orang-orangnya? Perangkat-perangkatnya, kepala desa dan perangkatnya. Betul. Jadi target ataupun sasaran dari P3PD ini tidak hanya kepala desa dan perangkatnya, tapi juga unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu dari BPD dan juga dari LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, diantaranya adalah dari PKK, kemudian nanti dari Posyandu, kemudian juga ada lembaga adat desa dan juga nanti adalah tentu secara sinergi ini dari konteks aparatur desa itu yang di kita tadi Mbak Nuke sampaikan juga materi yang kita berikan dalam pelatihan dalam penguatan kapasitas ini tidak hanya terkait dengan manajemen pemerintahan desa juga, tapi bagaimana menumbuhkan ataupun memperkokoh nilai-nilai leadership dari para aparatur desa itu sendiri. Kemudian juga materi terkait dengan entrepreneurship, sehingga tadi bahwa dengan penguatan kapasitas aparatur ini tidak saja pengetahuan terkait dengan manajemen pemerintahan desa, tapi juga bagaimana membangun komitmen dan juga motivasi ataupun terobosan ataupun inovasi dari aparatur desa untuk mengembangkan dan meningkatkan
pengelolaan potensi di desa. Itu jadi nggak hanya dari aparaturnya atau betul. perangkat Perangkat desa tidak hanya perangkat desa tapi saja. Keseluruhan dari aparatur desa yang ada di desa, mulai dari perangkat desa, BPD dan juga LKD-nya. Betul. Jadi memang harus kerjasama di semua lini ya Pak. Betul. Bagian-bagian tertentu aja gitu. Makanya ini menjadi tantangan besar di 2023. Nah, kalau terobosan atau inovasi dari Bapak sendiri nantinya di tahun 2023 apa sih? Ya, terobosan yang diharapkan ini menjadi legacy dari P3PD ini adalah tentu bagaimana menjaga keberlanjutan, Mbak Nuke. Peningkatan kapasitas aparatur desa, kalau kita hanya sebatas mencapai target masif, itu hanya satu kali selesai, maka kita tidak melihat keberlanjutannya. Sudah aja ya. Sementara tentu perubahan dari kepala desa, perangkatnya ini kan terus simultan. Nah, mereka akan terus dilakukan pembelajaran. Tapi kalau metode konvensional, secara terus-menerus tentu akan membutuhkan biaya yang besar. Nah, oleh karenanya salah satu terobosan yang dilakukan melalui program P3PD ini adalah peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan tadi dengan manajemen learning system atau LMST itu adalah bagian dari terobosan. Kemudian yang kedua, bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa ini tidak hanya dilakukan secara terpusat oleh pusat atau juga oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang memang mempunyai tugas dan fungsinya. Tapi juga bagaimana membangun ruang-ruang pembelajaran secara mandiri di desa. Nah, ini terobosan yang kita lakukan bagaimana memperkuat peran dari aparatur di kecamatan selaku pembina teknis pemerintahan desa. Karena tugas-tugas binwas pada pemerintahan desa juga ada di kecamatan. Dia yang mengkonsolidasikan. Nah, itu kita perkuat sehingga ada keberlanjutan penguatan kapasitas aparatur desa ini tidak sebatas di ruang-ruang pelatihan. Selesai di situ aja tidak jangan berhenti sampai di situ kayak saja. Gitu ya, tapi Pak. terus ada keberlanjutannya dengan membangun klinik-klinik pembelajaran mandiri di desa. Itu Mbak Nuke salah satunya. Legacy dari harapan kita dari melalui program P3PD ini. Oke. Nah, itu tadi kan terobosan yang nantinya akan Bapak buat, maksudnya ini tetap berkelanjutan ya. Betul. Jangan sampai berhenti di sumbu itu aja gitu ya Pak, biar nantinya program ini terus berlanjut gitu. Nah, kalau untuk peran daerah sendiri nantinya dalam meningkatkan kapasitas P3PD-nya itu kayak gimana Pak nantinya akan dibentuk? Pastinya bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota akan terlibat dan diperankan. Bukan hanya melibatkan diri, tapi juga dilibatkan. Nah, ini yang akan kita bangun koordinasi dan juga hubungan antar lembaga dalam program P3PD untuk khususnya penguatan kapasitas aparatur desa. Nah, untuk memberikan advice di tingkat provinsi tadi kita akan saat ini sedang direkrut regional management consultant yang akan berkedudukan di provinsi. Jadi di masing-masing provinsi ini nanti akan ada tenaga konsultan yang akan memberikan advice kepada pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten kota dalam mensinkronkan dan mensinergikan program P3PD dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Nah, ini juga bagaimana nanti membangun mekanisme tadi pembelajaran mandiri di desa bagi aparatur desa. Itu juga menjadikan dari peran dari pemerintah daerah kabupaten kota khususnya dan juga sampai di kecamatan. Nah, khusus untuk peningkatannya sendiri ini dalam bentuk manajemen kah atau mungkin dalam penggunaan anggaran yang selama ini bisa kita bilang penggunaan anggaran untuk di desa-desa masih belum tertata dengan rapi. Nah, apa itu tadi termasuk juga Pak? Ya, itu bagian dari bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa itu. Jadi manajemen yang dimaksud adalah manajemen peningkatan kapasitas aparaturnya Mbak Nuke dari pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan kecamatan. Pengelolaan anggaran tentu pengelolaan anggaran desa melalui APBDes menjadi subjek dan objek dari pemerintah daerah, pemerintah desa itu sendiri. Nah, itu yang kita tingkatkan kapasitasnya. Karena banyak yang tidak tepat sasaran nih selama ini kan. Gitu. Apa itu juga nantinya lebih diperhatikan lagi gitu Pak, lebih ketat lagi pengawasannya? Ya, tentu kita akan melibatkan ada peran-peran stakeholder terkait lainnya dalam konteks pembinaan pengawasan pemerintah desa. Di sini juga ada peran dari
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang memang secara struktural dan fungsional bersama APIP selaku APIP di pusat, dan juga nanti akan bersama-sama bersinergi dengan APIP di provinsi dan APIP kabupaten kota dalam kerangka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk tadi itu yang menjadi concern Mbak Nuko adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari pengelolaan keuangan di desa. Itu dia. Ya. Karena kan sama ini masih banyak kita lihat contohnya yang bisa dibilang carut marut gitu ya Pak. Birokrasinya masih belum sesuai gitu. Ya, mungkin bukan carut marut, perlu kita terus perbaiki itu tadi mungkin salah satu PR juga ya Pak ke depannya untuk program P3PD sendiri. Nah, kalau harapan Bapak mungkin lebih spesifikasinya maunya program P3PD ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau harapannya tentu harapan bersama, tidak bisa harapan saya sendiri karena program P3PD ini dirancang bukan saja oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi juga secara bersama-sama Kementerian Dalam Negeri yang memang ruang lingkup kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa. Kemudian juga ada Kementerian Desa PDTT untuk yang memang lingkup kewenangannya adalah bagaimana memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Betul. Dan juga ada Kementerian Koordinator Bidang PMK dan Bappenas selaku yang akan mengawal dan juga melakukan monef sejauh mana implementasi ketercapaian dari program ini. Jadi harapannya tentu harapan kita bersama, tidak harapan saya secara pribadi, apalagi pribadi, tapi ada harapan bersama dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT, kemudian juga Kementerian Koordinator Bidang PMK dan Bappenas, termasuk Kementerian Keuangan adalah bahwa program yang sudah dirancang, disusun dan direncanakan ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah kita susun, kita sepakati dalam project development outcome ataupun key performance indicator yang sudah disusun dan disepakati bersama. Nah, ini harapannya. Yang kemudian yang kedua juga dalam perjalanan pelaksanaan P3PD ini tentu tidak hanya dibatasi atas konsep-konsep yang sudah tersusun secara dokumentasi ya, tapi diharapkan ada terobosan, ada gagasan-gagasan yang mungkin bisa kita angkat, kita jadikan sebuah inovasi dalam pelaksanaan yang akan memperbaiki ataupun mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Kemudian juga harapan ketiga dari program P3PD ini adalah sinergi dari pusat dalam hal ini kementerian yang terkait, Kemendagri dan Kementerian Desa, kerjasamanya sinergi dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota sampai dengan kecamatan. Baik. Karena memang lingkup kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ini ada secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan di kecamatan. Nah, itu yang harapannya sehingga program P3PD ini tidak saja menjadi itu programnya pusat, itu programnya provinsi, tidak. Tapi secara berjenjang ini merasa memiliki program ini adalah bagaimana memperkuat tujuan awalnya adalah memperkuat pemerintahan dan pembangunan desa. Memperkuat pemerintahan. Kalau untuk pola kerjasamanya sendiri dengan berbagai, tadi kan Bapak bilang nggak hanya Kementerian Dalam Negeri aja, tapi kita bekerja sama juga dengan kementerian-kementerian lainnya. Itu polanya gimana ngambilnya Pak? Ini maksudnya biar bisa akhirnya satu visi, satu misi. Dalam hal ini melalui program P3PD ini masing-masing pengampu ataupun penanggung jawab program ada Kementerian Dalam Negeri dalam konteks untuk bertanggung jawab terhadap pencapaian key performance indicator pada komponen 1. Kemudian juga Kementerian Desa bertanggung jawab terhadap pencapaian key performance indicator pada komponen 2, dan berikutnya di komponen 3 yaitu PMK dan Bappenas. Tentu akan ada penguatan dari Central Management Project CPMU, Central Project Management Unit. Nah, ini yang akan kerjasama ini akan terkoordinasi, ada hubungan antar komponen bagaimana ini sudah diatur, bagaimana mekanisme koordinasinya sehingga tadi kerjasama dan koordinasi baik di tingkat pusat terjaga dan juga nanti sampai turun ke kecamatan. Itu harapan kita. Dari atas turun ke bawahnya stabil gitu ya Pak ya. Oke, seru juga perbincangan kita tentang tahun 2023. Mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi dengan baik Pak. Baik.
Terima kasih, sama-sama. Bapak juga bisa lancar mengerjakan kerja-kerja Bapak ke depannya di tahun 2023. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan program P3PD ini juga bisa membawa nama bangsa Indonesia jauh lebih baik nanti, karena desa-desanya akan semakin maju, mandiri, bisa menghasilkan UMKM dan menjadi desa wisata juga ya Pak nantinya. Oke Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Jangan kapok-kapok untuk hadir di podcast kita. Karena nantinya mungkin masih ada yang mau kita bahas. Mungkin kita bisa mengundang Pak Murtono lagi. Jangan segan-segan, jangan mudah-mudahan waktunya ada gitu ya Pak. Terima kasih, kita siapkan waktu lah kalau untuk teman desa. Iya dong. Yang penting Bapak sehat-sehat, lancar semua kerjanya ya Pak. Dan teman desa nggak terasa udah 15 menit aja gitu nemenin kalian semua, mungkin dia udah lebih dari 15 menit ya. Dan untuk kalian jangan lupa loh ya untuk subscribe dulu YouTube-nya Teras Bersama, karena kenapa? Kalau kalian udah subscribe, kalian nanti bakal dapat notifikasi episode-episode terbaru dari kita gitu kan. Jadi kalian bisa tahu perkembangannya tentang program P3PD. Ya, dimana lagi kalau bukan di podcastnya Teras Desa Maju Mandiri Sejahtera. Kalau kayak gitu Nuka Azita harus pamit undur diri dulu, dan Pak Murtono juga pamit undur diri. Terima kasih Mbak Nuka. Terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih teman desa sudah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode dan sampai jumpa.